Pernah ada satu fase di hidupku di mana semuanya kelihatan baik-baik aja dari luar. Rutinitasku tetap jalan, aku tetap bangun, tetap kerja, tetap ketemu orang. Tapi di dalam rasanya kosong banget, berat, bahkan capek yang gak pernah bisa aku jelasin capeknya itu kayak gimana. Yang aneh, aku gak marah sama dunia, gak juga marah sama orang lain. Yang paling sering aku serang justru diriku sendiri. Aku baru sadar belakangan ini, ternyata itu bukan sekedar capek biasa. Aku ternyata sedang membenci diriku sendiri. Pelan, halus, dan tanpa aku sadari. Setelah itu, aku coba buat refleksi. Aku coba baca-baca, aku banyakin ngobrol. Dan yang terakhir, aku coba buat jujur sejujur-jujurnya sama diriku sendiri. Setelah itu, aku nemuin 6 pola yang ternyata bukan cuma aku aja yang ngalamin. Kalau kamu ngerasa lost, bingung harus mulai dari mana, atau diam-diam sering nyalahin diri sendiri, mungkin kamu akan nemuin dirimu di salah satu dari 6 hal ini. By the way, kalau misalkan kamu baru nemu channel ini, kenalin, aku Sora. Di sini aku bikin ruang kecil buat ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang sering kita pendam sendirian. Pertama, you tear yourself down. Kamu terus menjatuhkan diri sendiri. Hal pertama yang aku sadari adalah cara aku ngomong ke diri sendiri. Setiap salah dikit, aku langsung nyerang. Kalimat yang sering banget keluar, kenapa sih aku bodoh banget? Kok aku gagal terus ya? Aku gak akan bisa deh kayaknya. Dalam psikologi, ternyata itu disebut sama inner critic. Suara internal yang terus menghakimi. Masalahnya, otak kita gak bisa bedain itu tuh bercanda atau serius. Kalau kamu terus dengar kalimat ini, perlahan-lahan kamu akan percaya kalimat yang kamu ucapin. Dan yang harus kamu ingat, gak ada manusia yang tumbuh dari hinaan, termasuk kamu. Kedua, you feel insecure around others. Kamu merasa tidak percaya diri saat berada di sekitar orang lain. Aku juga ngerasain ini. Setiap ada di tengah orang, aku selalu merasa paling kecil, paling kurang, paling gak berharga. Padahal itu semua cuma ada di pikiranku. Ternyata kita sering membandingkan diri bukan karena orang lain lebih hebat, tapi karena nilai diri kita emang lagi runtuh. Saat kamu sudah duluan menghakimi diri kamu, dunia akan lebih terasa kejam. Pelan-pelan kamu bakal lupa bahwa kamu juga punya tempat. Yang ketiga, kamu mengabaikan merawat dirimu sendiri. Ada fase dimana aku capek banget, tapi aku tetap maksa buat jalan. Istirahat malah bikin aku merasa bersalah. Tergiang kalimat di kepalaku, aku harus produktif, aku harus kuat, aku gak boleh lemah. Dan tanpa aku sadari, nilai diriku aku ikat ke performa. Kalau aku gak berguna, aku gak pantas dirawat. Dan ya, ini bahayanya. Karena merawat diri bukan hadiah setelah kamu cukup baik. Merawat diri adalah kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang keempat, you don't let yourself be happy. Kamu gak mengizinkan diri kamu untuk merasa bahagia. Ini sering luput. Setiap kali mulai ngerasa bahagia, aku langsung ngerem. Kayak, awas, nanti jatuhnya lebih sakit. Kebahagiaan ini cuma sementara. Jangan terlalu bahagia. Ini kaitannya sama istilah takut bahagia. Bukan karena kamu benci bahagia,
tapi karena kamu pernah terluka saat sedang merasa paling aman. Akhirnya, kamu sabotase diri kamu sendiri. Bukan karena kamu gak pantas bahagia, tapi karena kamu takut untuk terulang kedua kalinya. Terluka saat merasa paling aman. Yang kelima, you isolate yourself. Kamu menarik diri kamu dan mengisolasi diri kamu dari orang lain. Aku pernah mulai menjauh dari orang-orang. Bukan karena aku gak butuh, tapi karena aku takut jadi beban. Takut mengecewakan, takut dilihat rapuh, takut gagal jadi versi yang mereka harapkan. Ternyata dalam psikologi, ini mekanisme perlindungan. Kamu menjauh untuk melindungi orang lain dari diri kamu sendiri. Padahal, orang yang tepat nggak pergi saat kamu rapuh. Yang keenam, kamu memakai topeng berpura-pura baik-baik aja. Lucunya, aku pernah bangga sama ini. Aku jadi jago pura-pura. Pura-pura kuat, pura-pura senyum, pura-pura nggak ada apa-apa, pura-pura bahagia. Bukan karena mau terlihat hebat, tapi karena aku pikir saat itu emosiku tuh gak sepenting itu. Padahal nyatanya emosi yang ditekan itu gak akan pernah hilang. Dia numpuk, masuk ke dalam tubuh, masuk ke lelah yang gak kelihatan. Mulai saat itu aku mulai buat memahami bahwa marah itu ya manusiawi, sedih itu juga wajar, kecewa pun juga normal. Justru menjadi baik-baik aja terus-menerus, itu yang bikin kita hancur secara pelan-pelan. Kalau dari 6 tanda ini, ada beberapa yang terasa, kayaknya ini aku banget deh. Itu bukan berarti kamu rusak, bukan berarti kamu gagal, dan bukan berarti kamu gak layak untuk dicintai. Itu cuma tanda kalau kamu lagi capek, bahwa kamu terlalu lama keras ke diri kamu sendiri. Mungkin sekarang bukan waktunya memaksa berubah, tapi waktunya pulang ke diri kamu sendiri. Pelan-pelan, tanpa syarat. Kalau kamu mau, coba maknain ayat ini. Surat Az-Zumar di ayat ke-53. Jujur, ayat ini benar-benar terasa memeluk aku di saat itu. Di titik dimana aku merasa menjadi yang paling keras sama diriku sendiri. Yang sering menyalahkan diri, yang merasa tidak layak, yang merasa rusak, merasa capek, tapi pura-pura kuat, yang takut berharap lagi. Mungkin kamu juga bisa merasakan apa yang aku rasain. Ayat ini benar-benar memelukku saat itu. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, kamu bisa like dan juga tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, biar kamu gak ketinggalan obrolan hangat lainnya. Sampai bertemu di video berikutnya dan bye!